Halo semua, perkenalkan saya Dimas, nomor absen 22 dari kelas 11 MIPA 3. Nah, pada kesempatan kali ini dan di video kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi tentang Ki Hadjar Dewantara. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya memiliki beberapa alasan kenapa saya memilih Ki Hadjar Dewantara sebagai topik dari tugas saya kali ini. Alasan-alasan saya yaitu karena saya sangat menghormati dan menghargai jasa-jasa beliau, dan tentu saja saya sangat mengagumi beliau atas segala perjuangan yang telah beliau lakukan demi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, saya memilih Ki Hadjar Dewantara sebagai topik pada tugas saya kali ini. Sebelumnya teman-teman sekalian pastinya udah tahu dong siapa sih Ki Hadjar Dewantara itu? Raden Mas Suryadi Suryaningrat atau yang akrab dipanggil dengan Ki Hadjar Dewantara adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan sosok karismatik ini meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 pada umur ke-69 tahun. Beliau mempunyai seorang istri bernama Nyi Surtartinah dan beliau mempunyai 6 orang anak bernama Ratih Tarbiyah, Sailendra Wijaya, Bambang Sokowati Dewantara, Subroto Arya Mataram, Sudiro Ali Murtolo, dan Asti Wandansari. Ki Hadjar Dewantara berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman. Beliau merupakan putra dari GPH Suryaningrat dan cucu dari Pakualam III. Beliau menamatkan pendidikan dasar di ILS atau Sekolah Dasar Eropa, kemudian sempat melanjutkan pendidikannya ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Kemudian beliau bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar seperti Suditomo, Miden Jawa, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Jahja Timur, dan Pusara. Pada masanya, ia tergolong sebagai penulis handal dan tulisan-tulisannya merupakan tulisan-tulisan yang komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Semasa hidupnya, Ki Hadjar Dewantara telah melakukan banyak hal untuk Indonesia, di antaranya seperti mendirikan Indische Partij, kemudian bergabung dengan Budi Utomo, membentuk Komite Bumi Putra, mendirikan Taman Siswa, mencetuskan Pancadharma, dan menjadi anggota dari BPUPKI. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut, kalian bisa simak video berikut. Yang pertama, mendirikan Indische Partij. Organisasi ini adalah sebuah organisasi atau partai politik pertama di Hindia Belanda yang bersifat non-kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Organisasi ini didirikan oleh Ernest Doesdecker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suardi Suryaningrat di kota Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pada perjalanannya, organisasi ini aktif berkeliling di Hindia Belanda menyebarkan gagasan nasionalisme untuk mengakhiri kolonialisme dan mendapatkan dukungan dari rakyat. Dengan usaha tersebut, partai ini berhasil mengumpulkan anggota hingga lebih dari 7.000 orang per Oktober 1912. Selain itu, 3 serangkai juga aktif menyebarkan gagasan nasionalisme dan perlawanan kolonialisme dengan tulisan provokatif yang dipublikasikan melalui surat kabar The Express. Tapi sayangnya pada tanggal 4 Maret 1913, organisasi ini dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena organisasi ini dianggap sebuah gerakan radikal yang mengganggu keamanan. Yang kedua, bergabung dengan Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, dibentuk organisasi sosial dan politik yang bernama Budi Utomo. Organisasi ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia dan berusaha untuk meningkatkan kemajuan penghidupan bangsa dengan cara mencerdaskan rakyat. Tujuan tersebut lantas menarik perhatian beberapa tokoh terkemuka, salah satunya adalah Ki Hadjar Dewantara. Dalam organisasi Budi Utomo, Ki Hadjar Dewantara berperan sebagai tokoh propaganda untuk menyadarkan masyarakat pribumi mengenai pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Bumi Putra. Setelah Indische Partij dibubarkan, Ki Hadjar Dewantara, Doesdecker, dan Cipto Mangunkusumo melakukan pengajuan status badan hukum bagi organisasinya kepada Belanda.
Namun, Gubernur Belanda menolak pengajuan status badan hukum tersebut karena Indische Partij dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam satu kesatuan untuk menentang Belanda. Pasca penolakan tersebut, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumiputra pada tahun 1913. Komite Bumiputra dibentuk dengan tujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang hendak merayakan 100 tahun kebebasannya dari penjajahan Prancis. Yang keempat, mendirikan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah bernama Taman Siswa di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Lewat Taman Siswa, ia berusaha memadupadankan pendidikan gaya Eropa dengan Jawa tradisional. Di sekolah ini juga, Ki Hajar Dewantara menumbuhkan kesadaran terhadap siswa Bumiputra akan hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Selain mendirikan sekolah, Ki Hajar Dewantara juga menciptakan semboyan pendidikan yang disebut dengan Tut Wuri Handayani. Isi dari semboyannya yaitu Ingar Susung Tulodo, Ing Madiu Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Yang kelima, mencetuskan Pancadharma. Selain mencetuskan 3 semboyan, Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan 5 asas pendidikan yang dikenal dengan Pancadharma, yakni kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Yang keenam, menjadi anggota BPUPKI. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Ki Hajar Dewantara menjadi anggota dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Kemudian, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno membentuk kabinet pertamanya yaitu Kabinet Presidensial, di mana di dalam Kabinet Presidensial itu Ki Hajar Dewantara ditunjuk untuk menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan RI. Selain 6 peranan yang saya sebutkan tadi, Ki Hajar Dewantara juga sempat mendapat kehormatan dengan menjadi Menteri PP dan Republik Indonesia, yakni mulai dari tanggal 19 Agustus 1945 sampai 14 November 1945. Secara resmi, sebelum menjadi Menteri PP dan K, Ki Hajar Dewantara lah yang menjelang detik-detik proklamasi dalam Subpanitia Pendidikan dan Pengajaran yang telah menyusun rencana pengajaran bagi Indonesia Merdeka. Rencana tersebut memang tidak dapat diselesaikan dalam waktu ketika Ki Hajar menjabat sebagai menteri selama 3 bulan. Dan bahkan beberapa kabinet setelahnya juga tidak ada banyak yang bisa menyelesaikan agenda tersebut. Banyak program pendidikan yang gagal karena masih tidak amannya kondisi politik saat itu. Setelah November 1945, Ki Hajar Dewantara kembali menekuni Taman Siswa dengan tetap membantu perjuangan revolusioner pemerintah Indonesia. Nah, itu dia tadi peranan-peranan dari Ki Hajar Dewantara untuk kemerdekaan Indonesia. Karena perjuangan-perjuangan dari beliau dan untuk mengenang jasa dan perjuangan Ki Hajar Dewantara, pemerintah memberikan julukan beliau sebagai Bapak Pendidikan dan menetapkan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Itu tadi sedikit informasi-informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Dan jika teman-teman sekalian ingin mengetahui tentang Ki Hajar Dewantara lebih dalam, kalian bisa mencarinya di internet, buku, atau media-media belajar yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.